Ya, selamat siang sahabat Sejaka. Bersama saya Robi dari Pusat SJKN dengan tamu kita kali ini dengan Pak siapa Pak? Budi Bawajiwana, Dari Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara. Kita kali ini bicara mengenai kearsipan di Kabupaten Jepara. Kiranya bisa disampaikan Pak, apa yang menjadi rencana terkait dengan kearsipan di Kabupaten Jepara secara umum dan khususnya terkait dengan SIKN dan JKN di Kabupaten Jepara. Mungkin gitu aja Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Robi. Hmm, Yang pertama saya akan memulai kendala dulu. Kendala Ya, dulu. sebelum harapan, kendala dulu. Kendala yang utama adalah merubah mindset dari seluruh stakeholder yang ada, dari teman-teman ASN yang khususnya di luar Diskarbus. Kalau yang di dalam Diskarbus, lebih-lebih yang di bidang kearsipan itu sudah paham betul tentang perlunya kearsipan. Tapi yang di luar sana itu masih menganggap bahwasanya yang diburu adalah programnya. Iya. Karena apa yang diburu programnya? Karena di sana ada kegiatan. Kenapa yang muncul kegiatan? Karena dengan kegiatan itu ada Masukan. masukan, Ada profitnya. Tapi kalau kearsipan kan sudah selesai. Sudah selesai. Ya, yang namanya arsip itu setelah selesai kegiatan, kegiatan. maka dianggap kurang pentinglah. Kendala utama saya dalam rangka untuk menaikkan posisi tawar pemahaman bagaimana tata cara pemeliharaan dan pengelolaan yang baik. Karena saya pernah mendapatkan pemahaman bahwasanya setiap aparatur sipil negara yang dalam kegiatannya itu menggunakan anggaran negara itu wajib hukumnya untuk memelihara dan mengelola kearsipan dengan baik dan benar. Selanjutnya harapan kami bahwasanya karena arsip ini itu sesungguhnya kan tidak digunakan hanya pada saat kita berhubungan langsung atau ketika ada masalah, entah itu dengan APH ataupun dengan pengawasan, tapi ada fungsi lain bahwasanya arsip ini kan juga bisa digunakan untuk perencanaan yang baik, ya kan, untuk penyusunan program yang baik. Itu sangat dibutuhkan adanya data dukung yang baik sehingga perencanaan itu menjadi baik. Karena perencanaan yang baik itu sudah menyelesaikan pekerjaan minimal 75% pekerjaan itu sudah terselesaikan, kan gitu Mas Robi. Siap. Selanjutnya kegiatan yang sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini ya kita memang mengacu utamanya adalah berdasarkan mencukupi apa yang ada di dalam audit kearsipan, baik eksternal maupun internal. Internal kita yang ada di kabupaten, OPD yang di Kabupaten Jepara ini kita lakukan pembinaan bersama dengan teman-teman arsiparis agar menuju ke NSPK yang baik. Selanjutnya yang eksternal kita cukupi step by step apa yang sudah bisa kita laksanakan, kita pertahankan, yang belum kita cukupi, yang sudah ada kita tingkatkan. Sebagai gambaran Mas Robi, ketika tahun 2021 saya masuk di bidang kearsipan, hasil audit kearsipan eksternal kita itu Jepara itu sangat memprihatinkan. Jadi Jepara itu ranking 17 se-Jawa Tengah, ranking 4 se-Bakorwil Pati. Padahal sebelumnya tahun 2016 dan 2015, puncaknya tahun 2016 Jepara itu pernah menyabet juara 2 nasional. Tapi tahun 2020 yang hasilnya diumumkan di 2021 Jepara terpuruk, terlena. Akhirnya saya benahi lagi, alhamdulillah tahun 2021 itu ada audit, kita menjadi yang terbaik di Bakorwil Pati dan ranking 5 di Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Lalu tahun 2022 kemarin se-Bakorwil Pati masih ranking 1, tapi di Jawa Tengah kita turun ranking 6. Bukan karena apa prestasi atau pekerjaan kita itu menurun, bukan, tapi ada kabupaten yang larinya lebih kencang. Betul. Yaitu diantaranya tentang kesiapan mereka sudah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah launching
pencanangan GNSTA dan lonceng aplikasi Sri Kandi. Dan kita akan kita laksanakan di tahun 2023 ini. Harapan kami Pak, kearsipan ini bisa menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan kegiatan di pemerintah Kabupaten Jepara khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena apa? Dengan penataan kearsipan yang baik, ini sebagai memori kolektif bangsa. Betul. Sehingga ini akan dikenang sepanjang masa. Jadi apa sih yang bisa kita torehkan ketika kita berada dalam suatu posisi yang akan dikenang oleh orang-orang kata gitu. Dan saya tetap di tempat pun saya bekerja, saya berusaha untuk selalu berbuat baik. Siap. Karena berapapun kita berbuat baik belum tentu dikenang. Tapi sekali kita berbuat tidak baik itu yang akan dikenang. Maka saya tetap akan berusaha untuk berbuat baik. Siap. Selanjutnya harapan kami selain itu ada beberapa kegiatan yang saya ingin dukungan dari pihak eksternal, dalam hari ini adalah pihak instansi vertikal kami yang ada di ANRI, yaitu khususnya ketika kami akan melaksanakan lonceng aplikasi Sri Kandi ini, kan ada beberapa kendala yang pasti akan terjadi, yaitu kami butuhkan support, butuh pendampingan, butuh pembinaan, bagaimana ketika terjadi permasalahan itu bisa dipecahkan solusi secara cepat, sehingga ketika lonceng ini sudah terjadi, jangan sampai setelah grand lonceng seminggu kemudian grand close. Nah ini kan sangat tidak kita inginkan. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan penataan kearsipan, saya ingin program SIKN dan JIKN ini bisa lebih dikembangkan lagi di Jepara. Kami butuhkan pendampingan juga bagaimana sih menginput ke JIKN ini yang baik. Adapun kesiapan dari sumber daya manusia, insya Allah sudah kami siapkan, personel juga sudah kami siapkan untuk menangani itu. Kita hanya butuh bimbingan Pak. Bimbingan dari sini agar ke depan itu SIKN dan JIKN kita lebih baik. Selain itu juga saya berusaha menyelesaikan JRA dari seluruh komponen itu ada 42 JRA itu. Kemarin semula saya berpikir setiap tahun kita selesaikan 5 JRA, 5 JRA dengan perbu, tapi terasa evaluasi kalau 42 ini setahun hanya 4 berapa tahun saya harus menyelesaikan itu. Makanya di tahun 2023 ini JRA di Kabupaten Jepara ini harus selesai. Dan saat ini sudah saya naikkan ke ANRI untuk dimintakan pemeriksaan, dimintakan persetujuan. Nanti kalau sudah bisa disetujui, nanti akan kita buatkan perbu, kita naikkan ke Pak. Yang terakhir harapan kami Mas Robi, agar komunikasi kita ke depan lebih lancar, ya kan, kesinambungannya harus ada. Saya mengharapkan itu ada korelasi, ada kesinambungan di antaranya itu. Kalau bisa adalah semacam dekonsentrasi atau DAK yang bisa diwujudkan ke daerah ini loh, biar kita itu lebih semangat lagi untuk bekerja. Siap Pak. Sementara itu Mas Robi. Ya Bang, menarik sekali nih Pak Budi ini, mapping permasalahannya lumayan bagus, maksudnya udah kelihatan kendala, harapan, terus arahnya, strukturnya udah sistematis menuju ke arah yang lebih baik kearsipan di Kabupaten Jepara. Tapi kalau simpul jaringan pilot project terkait entry data yang membangun budaya kerja untuk menginput aplikasi SIKN ini, mungkin ada progres ke arah sana Pak Budi. Kiranya bisa disampaikan progres menuju input data SIKN. Saya memang lihat kebetulan saya sendiri yang kemarin PIC-nya dan saya udah kontrol juga. Awalnya emang ya terus terang aja salah semua. Terus berarti kan posisinya 0, terus sekarang udah mulai entry 109, ada 86
kopi digital yang diinput. Saya pikir itu progres yang cukup bagus, sangat bagus bahkan. Nah, mungkin ada arah ke arah simpul jaringan pilot project SJPP yang akan kita mulai di Juni besok untuk progres di Kabupaten Jepara, Pak Budi. Oh iya Mas Robi, terima kasih. Itu judul yang sangat kami harapkan. Sangat kami harapkan meskipun dengan segala konsekuensinya, ya. Jadi kemarin kita kan sudah mengharapkan menginput itu, tapi setelah Mas Robi koreksi kan ada kesalahan nih. Betul. Sehingga kita delete lagi, kita ulang lagi. Lah 109 itu kan yang Mas Robi cek saat ini. Janji kami sampai dengan akhir bulan Maret ini nanti udah kembali lagi sekitar 600. Lalu setiap bulannya insya Allah nanti sekitar 200-an kita input. Karena kita masih punya daftar 200 berapa SDM Pak satu bulan? Itu kan gini. Jadi bisa dikira-kira satu harinya satu orang berapa biar bisa pemirsa si Jaka ini biar bisa berkompetitif lah dengan Jepara juga. Gini, kita itu di pengolahan itu saya punya ada 15 anak yang menangani di pengolahan. 15. Jadi kan arsip ini diolah dulu. Setelah selesai diserahkan ke seksi sebelah yang mengupload. Ada 4 anak yang tugasnya nanti mengupload, termasuk sekaligus mengalimediakan. Tapi yang mengolahkan itu nanti ada sendiri. Jadi akan lebih cepat seperti itu. Gitu. Jadi diolah, dimatengin dulu. Jadi yang upload tinggal input aja ya Pak? Iya, kan memang pengolahannya ada di seksi pengolahan kearsipan, dan nanti SIKN ini kan ada di seksi pembinaan lah. Jadi biar ada kerjasama dan koordinasi. Jangan lupa sprint pengelola SIKN-nya Pak. Itu surat perintah untuk tim pengelola. Sudah ada. Mantap kalau gitu Pak. Sudah ada. Jadi emang arahnya udah kelihatan nih Pak ya. Iya. Saya memang tertarik sih dengan Pak Budi ini, dengan mapping permasalahan di Jepara ini, dengan struktur atau formula-formula menuju ke arah yang lebih baik, dan saya harap ini bisa menjadi inspirasi semua buat teman-teman Sejaka yang lain. Itu aja teman-teman Sejaka saat ini obrolan kita dengan Pak Budi dari Kabupaten Jepara. Kiranya Pak Budi ada statement terkait dengan apa yang disampaikan atau disimpulkan dari kearsipan nasional kita. Bahwasanya tertib arsip itu akan mencegah konflik. Amin. Arsip hilang, maka aset pun akan melayang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sejaka. Sampai jumpa. Dadah.